Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran agama PAI, Pendidikan Agama Islam, ya, untuk kelas 4. Materi kali ini langsung saja adalah materi tentang Asmaul Husna. Seperti yang kita pernah membahas, ada 3 Asmaul Husna yang sudah kita bahas, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas sifat Asmaul Husna yang artinya Al-Quddus, yang maha suci. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya apa itu yang disebut dengan Al-Quddus, maka pengertian Al-Quddus artinya Allah yang maha suci. Maksudnya adalah Allah itu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Dengan kata lain, Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik nan mulia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kita menunjukkan sifat Al-Quddusnya Allah? Maka perkara yang menunjukkan sifat Al-Quddusnya Allah, kita harus percaya pertama, Allah tidak beranak. Ya, Allah terbebas dari anak dan tandingan baginya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kemudian perkara yang menunjukkan sifat Al-Quddus adalah Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, atau kita kenal sebagai ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Al-ayah. Artinya, Allah tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Perkara yang ketiga yang menunjukkan sifat Al-Quddusnya Allah adalah segala makhluk di langit dan di bumi pun memuji Allah dan mensucikannya dari berbagai aib dan kekurangan. Seperti kita bisa tengok Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Artinya, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, Al-Quddus, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anak-anak yang soleh dan soleha, perenungan untuk sifat Al-Quddus ini, ya, kita bisa melihatnya bahwa hendaknya kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia
Allah tetapkan. Begitu pula hendaklah kita menafikan atau mentiadakan yang Allah nafikan. Jadi apa yang Allah tentukan untuk sifat-sifat Allah bagi diri Allah sendiri, maka kita mengimaninya. Sedangkan apa-apa yang tidak disematkan oleh Allah sendiri kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak mengikutinya. Seperti kita terinspirasi dari Quran surat Asy-Syura ayat 11. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anak yang saleh dan salehah, ada beberapa konsekuensi beriman pada sifat Al-Quddus. Ya, yang pertama, kita beriman kepada Allah yang memiliki sifat Al-Quddus, maka satu, bisa membersihkan hati dari kesyirikan, kemunafikan, dan riya. Apa yang disebut dengan kesyirikan? Kesyirikan itu menyekutukan Allah, menganggap Allah memiliki tandingan, memiliki saingan, dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan kemunafikan? Kemunafikan itu adalah sifat dan mental seseorang yang bisa berubah-ubah keimanannya. Kadang beriman kepada Allah, kadang juga dia kafir. Atau dia mengakui keimanan, dia menyebutkan dirinya beriman, padahal dia adalah orang kafir. Orang yang bersembunyi di balik kekafirannya dengan keimanan, disebut dengan kemunafikan. Dan apa yang disebut dengan riya? Riya adalah keinginan untuk dipuji dan dilihat oleh orang lain atas amalan-amalan yang dikerjakan. Ini termasuk perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Maka konsekuensi beriman kepada Al-Quddus adalah kita membersihkan hati dan kesyirikan. Dari kesyirikan, kemunafikan, dan riya. Kemudian selanjutnya membersihkan lisan dari dusta dan kata-kata kotor. Otomatis insya Allah kalau kita beriman kepada Allah dengan sifat Al-Quddus, yang memiliki sifat Al-Quddus, maka kita membersihkan lisan dari perkataan-perkataan dusta dan kotor. Karena Allah itu suci, nggak mungkin kita yang beriman kepada yang maha suci kok lisan kita dan kata-kata kita kotor. Yang ketiga, menjauhkan dari pandangan khianat. Khianat itu adalah ingin mengambil alternatif bahwa perbuatannya bisa mendatangkan kebaikan, padahal tidak. Sedangkan perbuatan khianat itu ketika diberi amanah, dia berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi pandangan khianat itu pandangan yang tidak baik kepada orang lain. Kemudian selanjutnya menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Yang disebut dengan bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan ajarannya di dalam agama kita. Kemudian selanjutnya selalu beramal soleh dan berakhlak mulia. Orang yang beriman kepada Allah tentunya kehidupannya akan senantiasa dibaktikan kepada amalan-amalan soleh, dan dia akan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk yang lain, termasuk juga pada Allah dengan akhlak yang mulia. Dan selanjutnya ketika terjerumus dalam kubangan maksiat, ia bersegera mensucikan dirinya dengan taubat. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anak yang saleh dan salehah, tugas dalam materi kali ini adalah: 1. Tuliskan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 beserta artinya. 2. Kenapa manusia disebut khalifah? 3.
Kenapa malaikat selalu bertasbih dan mensucikan Allah? Tulis, dokumentasikan, dan kumpulkan di grup tugas. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian yang bisa dipaparkan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Doa untuk kita semua adalah semoga kita semua selalu beribadah dengan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.